Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang. Saya rapat perdana ini lagi di komisi, karena kemarin di BKO kan, sementara di komisi 2. Iya, pimpinan dan anggota komisi 9 yang saya hormati, Pak Beni, Kepala BP2 PMI dan jajaran. Pertama-tama adalah saya sangat bahagia bisa kembali rapat dengan mitra di Komisi 9, khususnya masalah pekerja migran. Saya baru datang dari Hong Kong ini, tapi bukan dalam rangka dinas, dalam rangka liburan. Ternyata pekerja migran di sana itu hampir 25 ribuan, dan pas hari Minggu itu di Victoria lapangan itu kumpul, itu seperti kampungnya Indonesia itu. Saya ikut di sana ya sekaligus ya dikasih sambutan juga kan begitu, karena dia terkejut juga ada anggota Komisi 9 yang hadir saat itu. Nah, masalah pekerja migran ini memang masalahnya yang mungkin dari pergantian kepemimpinan Kepala BP2 PNI kemudian tenaga kerja itu masalahnya cukup banyak dan memang terus diperbaiki sehingga nanti perlindungan terhadap pekerja migran itu baik segi regulasi dan perlindungan dapat perlindungan dengan baik. Yang pertama adalah sekarang kan perekonomian sudah mulai bagus di Indonesia, kemudian negara luar itu kan mengalami minus pertumbuhan penduduk 0-2%. Kita demografi penduduk kita kan menguntungkan, sehingga akibat minus itu sehingga banyak negara-negara maju seperti Korea, Jepang maupun negara-negara Eropa itu butuh tenaga kerja Indonesia. Tapi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga kasusnya sering kita dengar ada kasus-kasus masalah pekerja migran. Sebagai contoh kemarin ada di Turki, di Dubai dan sebagainya. Nah, itu sebagian besar sekarang visa yang digunakan itu mereka bukan sebagai visa kerja, visa holiday dan visa study. Kami di Bali terakhir ini menyidak langsung beberapa tempat. Australia ini kan belum buka untuk visa kerja. Tapi tinggi sekali orang mau memberangkatkan dengan menggunakan visa study. Begitupun juga di Turki ditemukan kasusnya itu dengan menggunakan visa holiday, liburan. Karena mereka ini dimanfaatkan oleh serikat-serikat pekerja ataukah oknum serikat pekerja itu tingginya minat sehingga mereka itu memanfaatkan segala cara sehingga mereka mencari keuntungan untuk pribadi. Dan banyak karena tinggi minat ini di Indonesia juga mungkin lapangan pekerjaan lagi tidak sebagus di luar. Nah, ini kami ingin ada ketegasan dari Kepala BP2 PMI jajaran mengantisipasi agar tidak penyalahgunaan visa-visa yang bukan sebagai visa kerja. Nah, apa saja, karena kasusnya banyak ini terjadi laporan, baik melalui kami langsung lihat maupun kami sidak langsung terhadap pelanggaran itu. Yang kedua, ya, ini mungkin nanti erat kaitan dengan BPJS tenaga kerja. Sekarang ini kan semua pekerja migran itu diwajibkan ikut BPJS tenaga kerja. Tetapi tidak bisa mereka itu memanfaatkan apa yang mereka itu sudah bayarkan. Dan ini menjadi keluhan, termasuk juga di Hong Kong sendiri. Saya untuk apa juga bayar BPJS tenaga kerja, tapi saya tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah saya bayarkan dalam bentuk klaim-klaim atau tunjangan dari BPJS tenaga kerja tersebut. Nah,
Sehingga apa manfaatnya? Nah ini walaupun sebenarnya ini adalah menjadi salah satu domain dari BPJS Tenaga Kerja, tapi ini kan erat kaitannya dengan apa bayaran atau pemotongan. Malahan itu gaji mereka itu di beberapa tempat kepala apa namanya itu serikat pekerja yang ada di Hong Kong dan sebagainya itu dia mengeluhkan selalu dipotong, tapi tidak bisa dimanfaatkan sepeser pun apa yang dia bayarkan untuk BPJS Tenaga Kerja itu. Nah, maka dari itu ya ini harus ada langkah-langkah yang jelas. Ini bukan saja di Hong Kong, di Taiwan juga. Karena mereka itu punya asosiasi itu, ternyata pekerja-pekerja itu mereka punya asosiasi tersendiri dan punya organisasi, mereka komunikasinya sangat bagus sekali. Nah, itu yang kedua. Ini kan ada permasalahan juga pekerja itu dari segi regulasi atau komunikasi mungkin dengan terutama yang menempatkan pekerja informal. Kalau dari segi pemanfaatan gaji mereka itu memang sudah bagus sekali seperti di Hong Kong. 7 hari aja terlambat itu yang memberikan pekerjaan itu membayar gajinya dengan denda. Tetapi ketika ada kasus-kasus masalah pekerja migran itu, ini penegakan hukumnya itu sangat lambat sekali. Sehingga kasus-kasus yang terjadi, mereka tuh jadi jarang mau melaporkan. Karena ketika mereka mau menindaklanjuti apa yang terjadi terhadap pekerjaan mereka itu, ya, sering sekali itu laporan-laporan baik pelanggaran segala itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Nah, kami ingin mengetahui terhadap masalah ini apa yang dilakukan pekerja migran atau BP2 PMI untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ini real terjadi. Nah, kemudian hal-hal yang lain, kami ingin mengetahui, Pak Beni kan mengeluarkan kemarin suatu kebijakan agar 10 item yang tidak dikenakan biaya. Ya. Tapi ini kami lihat di lapangan ini nggak jalan. Kemudian kenapa kok 10 item, padahal Undang-Undang 18 itu kan tidak ada pengecualian. Dalam Undang-Undang 18 itu kan tahun berapa ya? Itu semestinya itu sudah harus dilaksanakan karena undang-undang itu sebenarnya ketika sudah penetapan itu paling lambat itu setahun itu udah dilaksanakan. Tapi ini tahun berapa ya Undang-Undang 18 itu tahun 2017. Sekarang ini sudah 5 tahun. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas tersirat dan kami sangat apresiasi kepada teman-teman dari DPR RI, khususnya Komisi 9 yang mencetuskan undang-undang tersebut periode sebelumnya. Pembiayaan untuk berangkat ke luar negeri itu sebagai peran dari pemerintah itu atau sebagai tanggung jawab pemerintah, karena kita kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN saja, seperti Korea itu Thailand 175.000, kita hanya 27.000, jauh sekali. Karena ini negara hadir di sana. Salah satunya itu adalah peningkatan SDM, pelatihan, dan memberikan pembiayaan. Undang-undang ini kan sudah hampir 2022, sudah 5 tahun. Semestinya undang-undang ini sudah harus dilaksanakan, setahun sudah ditetapkan, setahun berikutnya sudah harus dilaksanakan. Tapi sudah 5 tahun tidak ada, sehingga keluarlah kebijakan Kepala BP2 PMI dengan 10 item yang gratis. Dan itu pun tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Karena tidak boleh pengecualian. Nah, jangan sampai nanti dianggap ini melanggar undang-undang. Kan rugi undang-undang ditetapkan kemudian tidak bisa dilaksanakan.
Dan itu kita kan tahu bahwa negara ini begitu besar didapat dari devisa hampir 159 triliun. Kemarin kan Pak Beni menyampaikan kira-kira kalau ini undang-undang dilaksanakan ini untuk pembiayaan PMI yang itu hampir 13 triliun. Kecil sekali artinya dibandingkan dengan apa yang didapat dari pekerja migran itu. Dan kemudian Pak Beni fatalnya itu mengeluarkan kebijakan 10 item gratis dan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Malahan kemarin itu kembali dengan cara skema KUR. Skema KUR pun belum ada, satu provinsi pun belum ada. Malahan kami kemarin waktu kami sosialisasi, kami menginginkan agar ada salah satu provinsi Bali itu dijadikan pilot project dan sampai saat ini belum bisa di sana. Padahal kami sudah undang beberapa bank-bank pemerintah yang menyalurkan KUR itu, tapi ini karena ini sangat ditunggu sekali oleh pekerja-pekerja migran. Dan inilah negara ini hadir. Sehingga kita tidak kalah bersaing dengan Filipina, dengan Thailand. Nah, dan itu adalah potensi yang sangat luar biasa yang mestinya harus dimanfaatkan. Nah, jangan sampai ini berakhir masa kepemimpinan pemerintahan sekarang, pelaksanaan undang-undang ini tidak malah dilaksanakan, kan seperti itu. Nah, maka ini harus ada hal-hal yang konkret, yang jelas, sehingga penerapan undang-undang itu sebagai bagian daripada hadirnya negara memberikan perlindungan dan membantu pekerja migran yang demografi kita yang menguntungkan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kami ingin penjelasan, walaupun kami akui bahwa kewenangannya ini ya tidak semata-mata di BP2PMI, tapi ini masih ada hal-hal yang dengan Kementerian Tenaga Kerja. Tentu ini harus komunikasi yang bagus dengan Kementerian Tenaga Kerja, jangan sampai nanti hal-hal yang kasus lama itu tumpang tindih antara Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2PMI sehingga tarik-menarik ke kewenangan, sehingga merugikan daripada kementerian maupun badan yang tentu untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran itu sendiri. Nah, itu hal-hal yang mungkin kami ingin jelaskan karena ini betul-betul sangat ditunggu sekali oleh pekerja migran dan hampir di seluruh Indonesia menunggu. Mereka itu jangan sampai nanti jual ternak, pinjam di online, gadekan tangan dan sebagainya untuk mereka berangkat ke luar negeri. Dan undang-undang itu sudah jelas amanatnya. Saya kira itu aja pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut. Jadi tentang BPJS Tenaga Kerja ini mungkin sekaligus tadi menindaklanjuti kesimpulan Lapsing yang bermitra dengan stakeholder terkait ya Pak Beni ya, BP2MI. Saya rasa bagus juga bekerja sama dengan BPJS TK untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif, apa sih manfaatnya gitu ya. Kalau untuk yang baru-baru ini perlu ada edukasi. Nah, yang udah lama-lama menjadi PMI memang mungkin perlu diajak diskusi lebih persuasif sehingga tidak merasa ada paksaan di dalam ketika untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja, diberikan pilihan lah, diberikan opsional untuk sementara sampai benar-benar bisa merasakan langsung manfaatnya. Silakan kepada Pak Kepala BP2MI untuk bisa memberikan tanggapan balik terhadap pendalaman teman-teman. Kita tadi sepakati sampai jam 3 sementara, nanti kita perpanjang pada saat pukul 15.00. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 9. Saya mohon izin dengan metode untuk menjawab dari belakang ke nanti yang pertama justru terakhir. Mohon izin. Pak Ketut, terima kasih Pak, Bapak mengingatkan saya. Kalau Bapak tanya hati saya secara idealis, saya orang yang bersyukur dengan undang-undang yang dilahirkan DPR, bahwa pasal 30 menyebut ayat 1, PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Keren Pak. Dan kita semua akan mendapatkan pujian dari 270 PMI, ya, 270.000 PMI yang berangkat setiap tahun. Pertanyaannya Pak, uangnya dari mana? Itu yang sering saya suarakan. Undang-undangnya ada, uangnya tidak disediakan. Saya baca undang-undang itu Pak, yang dimaksud PMI itu siapa ya? Nah Pak Saleh Daulay waktu itu RDP, udah benar tuh. Jangan dikategorisasi PMI, jangan dikategorisasi mereka ada yang
bekerja di mana? Nggak boleh. Semua PMI. Kalau itu karena memang pasal di penjelasan menjelaskan sudah cukup jelas, maka berarti PMI yang dimaksud pasal 30 ayat 1 adalah 270.000 yang setiap tahunnya berangkat. Kira-kira berapa uang yang harus dikeluarkan negara? Kita tanggung biaya tiket pesawatnya, kita tanggung biaya medical check up-nya, kita tanggung biaya tes psikologinya, kita tanggung biaya paspornya, kita tanggung biaya visanya, kita tanggung biaya pelatihannya. Saya mengatakan rata-rata 30 juta lah per orang. Bener Pak, harusnya negara ngasih 30 juta nih. Kalian nggak perlu jual harta kekayaan keluarga untuk modal bekerja, jual sapi, jual sawah, jual kalung, cincin, emas milik ibu kalian. Kalian tidak perlu lagi minjam ke rentenir. Dikasih oleh negara. Saya dapat hitungannya Pak Ketut. Negara hanya cukup mengeluarkan 8,2 triliun setiap tahun. Saya katakan kalau negara mengeluarkan 8,2 triliun ini kecil karena yang dikembalikan PMI adalah 159,6 triliun per tahun. Masalahnya negara nggak menyiapkan uang itu, Pak. Nah, kalau negara tidak menyiapkan uang itu, lalu kebutuhan PMI tadi dari mana? Akhirnya mereka kembali ke kebiasaan untuk menjual harta keluarga atau pinjam ke rentenir. Kenapa perban dikeluarkan untuk pembebasan biaya penempatan? Izin Pak Ketut, ini sebetulnya way out. Daripada berharap negara dengan pasal undang-undang yang keren itu, uangnya nggak ada, nggak disediakan, tapi akhirnya daripada juga PMI pinjam ke rentenir, ya udah, negara meminimalisir situasi ini dengan menyiapkan pinjaman. Yaitu ada skema KTA BNI, KTA jalan Pak Alhamdulillah, KUR patut diakui memang belum, karena ada masalah teknis di penyalur, di perbankan. Hari ini jam 3:15, saya rakor dengan Menteri Perekonomian terkait KUR. Hari ini Pak. Makanya Alhamdulillah jika memang jam 3 selesai, saya langsung rakor dengan Menteri Perekonomian. Jadi skema, perban pembebasan biaya penempatan adalah sebetulnya ketaatan BP2MI atas perintah Undang-Undang Pasal 30. Yang tadinya seluruh PMI, ya udah deh, kayaknya belum mampu nih kalau 10 PMI kita bebasin. Ya minimal kita klaster 10 sektor pekerjaan yang rentan eksploitasi. Yaitu pekerja rumah tangga, kemudian pekerja taman kebersihan, kemudian pengasuh bayi, supir keluarga, kemudian mereka yang ABK kerja di laut lepas yang sering mendapatkan eksploitasi. Nah, kita meminimalisir di 10 sektor. Tapi jujur Pak, ketika perban ini dikeluarkan, banyak yang nggak setuju, Pak. Jujur, Pak. Menaker nggak setuju dengan perban ini. Bahkan minta dicabut. Karena banyak pihak agensi yang terganggu. Pihak agensi berpikir, kalau Anda mengeluarkan perban ini, lalu bebannya kepada siapa? Kepada kami. Itu pemberi kerja. Nggak mau, Pak. Saya bersikukuh hingga hari ini perban ini tidak pernah kita cabut karena saya ingin di luar kondisi negara yang belum mampu menyiapkan uang pembebasan biaya penempatan, ya udah kalian kan udah banyak untung, wahai para pemberi kerja, wahai pengguna, ya udah kalian bebasin deh minimal yang 10 sektor ini. Itu Pak sebetulnya niatnya. Tapi tidak jalan Pak karena banyak agensi yang memang nggak mau Pak. Dia merasa rugi jika ini dibebasin, termasuk agensi di luar negara penempatan. Sehingga izin Pak Ketut, Bapak Ibu sekalian, Ibu pimpinan, kalau ditanya kepada saya ingin kalau kita mau konsisten pasal 30 dilaksanakan, maka DPR Komisi 9 mengeluarkan sebuah keputusan dalam rapat kerja bersama dengan Naker, dengan BP2MI, agar pembebasan biaya penempatan dijalankan, amanat undang-undang, dan beban-beban PMI tadi, karena negara misalnya, kalau mampu Alhamdulillah, Menteri Keuangan kita paksa siapkan 8,2 triliun per tahun untuk membayar para PMI untuk kebutuhan, atau kita alihkan bebannya karena negara nggak doang kepada pemberi kerja. Apakah pemberi kerja mau? Apakah mereka di negara penempatan nggak mau? Apa mau menerima itu? Kalau belum mau, harus ada pembahasan, maka tidak boleh ada penempatan. Karena harus bernegosiasi dengan mereka, melibatkan Kemlu, melibatkan Naker. Jadi saya itu baru memulai dengan 10 sektor, itu pun tidak jalan. Nah, karena situasi itu akhirnya kita berikan way out, turunan dari perbadan 09, kita turunkan KEPK 214, yaitu jalan keluar Pak. Yaitu karena situasi pandemi COVID, ya maka
PMI diberikan pinjaman oleh negara melalui skema KUR atau KTA. Jadi kalau KUR belum jalan ya KTA bisa Pak. Itu sebetulnya way out aja Pak. Jadi kalau saya tentu berkeinginan pasal 30 dilaksanakan secara konsisten. Itu keren dan benar-benar negara hadir membebaskan semua biaya yang dibutuhkan oleh para PMI untuk modal sebelum bekerja. Hampir 30 juta rata-rata Pak untuk biaya-biaya yang saya sebutkan tadi. Yang kedua BPJS, setuju Pak Ketut. Dan kami sering juga komunikasi dengan para asosiasi atau perkumpulan dari anak-anak kita di luar negeri Hong Kong. Pak yakin dan percaya mereka nggak mau bayar BPJS. Kenapa? Itu yang saya kritik BPJS dan akhirnya saya diprotes oleh salah satu anggota DPR di komisi ini. Dengan waktu itu tolong Pak Kepala Badan jangan menggunakan kata culas kepada BPJS. Yang kemudian saya terima kritik dari teman anggota DPR. Kenapa saat itu saya menggunakan kata culas Pak? Bapak, kita mengambil premi dari mereka. Tapi mereka sakit, nggak di-cover Pak oleh BPJS TK. Asli Pak. Karena aturannya menyebut covering untuk yang sakit, PMI harus kembali ke dalam negeri dulu. Saya katakan ini nggak logis dari Hong Kong. Tiket PP itu berapa Pak? Mungkin bisa 5-6 jutaan atau lebih. Tapi kalau sakitnya hanya butuh 3 juta, gimana Pak? Dia harus keluar tiket lebih mahal hanya untuk mengurus premi yang dibayar BPJS 3 juta. Jadi ternyata BPJS tidak mengcover mereka yang sakit di luar negeri atau karena kecelakaan kerja, kecuali mereka harus kembali ke tanah air. Itu saya pernah sampaikan dalam RDP. Selain memang, zaman saya mungkin dulu konsorsium Pak ya. Dibandingkan dengan konsorsium, itu ada 13 item yang di-cover kepada PMI. Di BPJS TK hanya tinggal 10 dan nilainya berapa? Dokumennya sudah saya kasih ke Bapak Ibu sekalian. Termasuk tadi, dulu sakit di luar negeri bisa di-cover. Di luar negeri. Yaitu konsorsium bekerja sama dengan lembaga di luar negeri. Sekarang tidak. Itulah yang dikeluhkan oleh para PMI, kami tidak mau lagi membayar BPJS, padahal itu kewajiban. Yang penting kami sudah hidup di luar negeri, kami bekerja dan tidak kembali ke Indonesia, kami memperpanjang di sana. Nah mungkin ini perlu ya treatment ya, dari kita semua untuk BPJS merubah pola pelayanan ya terkait coverage mereka agar mereka bisa di-cover saat mereka sakit di luar negeri. Kuncinya hanya itu saja sebetulnya. Bagaimana BPJS meng-cover. Kemudian Ibu Pimpinan tadi disampaikan terkait rekomendasi pencabutan KEPKA tentang kontraktor. Nah ini penting Bu. Izin Bu. Mohon maaf. Kontraktor atau biaya itu sudah ada sejak BNP 2 TKI. Jadi bukan daerah saya nih. BNP 2 TKI, kontraktor atau biaya setiap PMI atau agensi kewajibannya dulu diatur oleh Permenaker. Saat BNP 2 TKI itu menyebut komponen dan angka, Pak. Jadi angkanya sekian, sekian, sekian. Setelah BP2MI beralih, karena mandat pasal 30 ayat 1, ayat 2, tadi disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan. Pindah nih. Selama Pak Jumhur, selama Pak Nusron, ada kontraktor ini Pak, komponennya, negara-negara mana, komponennya apa saja, nilainya berapa. Nah, sehingga dalam rapat dengan pendapat sebelumnya di bulan Juni yang Ibu sampaikan tadi, mohon dengan pertimbangan, kalaupun ini harus kita ambil menjadi sebuah keputusan, mungkin saya menawarkan bersama Naker BP2MI dengan Komisi 9, kita ambil keputusan bersama, kalau kontraktor pembiayaan ini kita akan hilangkan. Hati-hati, menurut pendapat kami, Bu. Yang sudah ditetapkan negara tentang angka saja, overcharging sekarang berjalan. Kasus Inggris, sampai 90 juta, sampai 80 juta seseorang dikenai biaya. Padahal biaya ke sana tidak sampai sejumlah itu. Taiwan menyebutkan 19 juta, overcharging. Agensi-agensi yang nakal bisa membebani PMI sampai 40 juta. Itu sesuatu yang sudah ditentukan standarisasinya. Apalagi jika tidak, ini satu. Kedua, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, ini contoh kontraktor. Jadi kontraktor, misalnya pemeriksaan kesehatan, itu bukan maunya kami menentukan angka, di keterangan disebut,
sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang tarif pemeriksaan calon tenaga kerja. Ada. Jadi bukan maunya BP2MI. Bayarnya kemana? Bukan ke kami. Bayarnya ke sana kesehatan. Dua, tentang paspor. Contoh, Bu. Paspor, di sini dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang PNBP. Jadi bukan cantumkan angkanya. Pimpinan, sebentar Ya. pimpinan. Itu dijelaskan pada saat rapat RDP nggak dulu itu? Jelaskan, Pak. Yang Ini dulu pasal- tuh. Iya, betul. Nah, dicantum imigrasi. Dicantumkan ini biayanya nih. Ya, dicantumkan jaminan sosial. Berapa besar? Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018. Tentang surat keterangan catatan kepolisian dicantumkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. Tentang visa kerja dicantumkan sesuai dengan pengumuman daftar harga visa legalisasi dari pihak negara penempatan keimigrasian masing-masing. Kemudian tentang transportasi dalam negeri, kemudian tiket keberangkatan, kemudian jasa perusahaan, ini mengacu pada surat yang dikeluarkan oleh Naker. Ya, tiket keberangkatan disesuaikan dengan harga ya di lapangan ke negara-negara penempatan. Nah, tentu Bu, kalau memang ini tetap harus kita dorong menjadi keputusan yang ditindaklanjuti oleh BP2MI, mungkin saran kami adalah perlu diadakan rapat dengan pendapat sebagai usulan yang mengundang BP2MI dengan Naker, dan mari kita jadikan keputusan bersama apakah struktur pembiayaan ini tetap harus ada untuk menjaga agar tidak ada pihak yang ya berbisnis dan mengambil keuntungan besar dengan memarkup biaya di lapangan, ataukah pemerintah hadir dengan membatasi semua pembiayaan. Ini mungkin jawaban untuk Ibu Pimpinan. Kemudian selanjutnya saya akan masuk kepada pertanyaan yang lain, yaitu terkait visa holiday, visa studi. Ini salah satu contoh di mana mereka yang disebut undocumented karena memang mereka tidak menggunakan visa kerja. Ini menjadi perhatian kita serius. Bagaimana pengawasan kepada TMI? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip, kita punya sebetulnya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Kita punya Perpres. Nah, tadi disinggung masalah apakah perlu Inpres, Perpres sudah ada, Pak. Jadi Perpres nomor 21 tahun 2007, mohon maaf, 2002 tahun 2021, itu jelas Perpresnya. Gugus tugas, mohon maaf, satuan tugas, Pak. Oh, Maaf gugus tugas. Pak Kepala, saya perpanjang Ya. dulu karena sudah jam 3:04. Ya. Kita perpanjang sampai maksimal 15:15. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya. Bisa dipersingkat ya, Ya, Pak? oke. Jadi kita punya gugus tugas ya tentang Perpres, Pak. Ini Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2008 tentang gugus tugas, Pak. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Mohon izin, Pak, kalimat yang saya gunakan, kalau kita mau, artinya di sini sudah mengikat dan memberi mandat kepada 24 kementerian lembaga pencegahan itu. Tidak hanya BP2MI, Pak. Ketua 1 Menko PMK. Ketua 2 Menko Polhukam Republik Indonesia. Ketua harian Menteri PPA. Di luar itu Kapolri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ya, Menteri Sosial, BP2MI di urutan ke-23, Pak. Terikat. Itulah yang saya katakan, sekuat-kuatnya BP2MI melakukan pencegahan, ya kita baru bisa mencegah tadi 2.000-an lebih selama 2 tahun saya memimpin. Dari 45 kali penggerebekan saya memimpin 25 kali. Sekuat-kuatnya kami punya komitmen pencegahan jika yang lain tidak bergerak. Lolos, Pak. Padahal tadi modus operandi sudah kita petakan, sudah kita potret, jalur-jalur tikus sudah kita ketahui, tempat-tempat penampungan di mana mereka biasa menampung orang, sarana transportasi apa yang digunakan lewat darat, laut, kita sudah paham semua. Ini tinggal kemauan politik, Pak. Sehingga itulah kami sudah diundang 3 kali rapat yang diorkestrasi oleh Bapak Menko Polhukam. Panglima TNI diundang, Pak Kapolri diundang, Menteri Luar Negeri diundang. Mohon maaf Pak Yahya, Bapak Ibu sekalian, Pak Zainal, bahasa saya sama di depan Pak Menko Polhukam.
di depan para tamu undangan itu. Saya katakan Pak Menko, Pak Panglima, Pak Kapolri tidak akan selesai. Karena oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di instansi bapak-bapak, termasuk di instansi saya terlibat. Saya fair mengatakan bahwa di BP2MI juga ada pihak yang terlibat. 2 bulan lalu saya memecat salah satu ASN BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal. Memecat, Pak. Padahal usia pensiunnya hanya tinggal 1 bulan. Kalau secara kemanusiaan, saya disarankan oleh beberapa pihak, Pak, kasihan. Toh kalaupun tidak dipecat, dia 1 bulan lagi pensiun. Saya katakan tidak. Hukum harus tegas dan keras, termasuk ke staf yang ada di lingkungan saya. Saya tidak boleh mengatakan ada yang brengsek di luar institusi kita, tapi saya melindungi orang-orang yang brengsek di lingkungan BP2MI yang saya pimpin. Itu tragis, Pak. Pengumuman pemecatan, saya siarkan live lewat FB, Pak. Lewat FB pengumumannya. Itu jejak digitalnya masih bisa, recordnya masih ada. Bapak bisa ikuti. Artinya apa? Pidana harus jalan, menurut saya. Sekalipun itu adalah staf saya. Sanksi disiplin ASN harus jalan, tapi sanksi sosial juga harus jalan. Ini bukti bahwa kita memang tegas dan enggak main-main. Waktu rapat dipimpin oleh Menko Polhukam, itu kan setelah saya ribut juga, Pak, kasus Johor Bahru. Ketika saya menyebut ada oknum TNI Angkatan Udara, ada oknum TNI Angkatan Laut, ada oknum Polri yang terlibat. Nah, baru ribut. Saya didatangi utusan dari, saya datangi ke kantor dari stafnya Pak Kasal, Kolonel 2, Pak. Saya datangi dari stafnya Kasau, 2 orang. Kemudian saya diundang resmi oleh Pak Kapolri, lengkap. Alhamdulillah. Kalau di level pimpinan, semua sepakat, Pak, bahwa ini adalah extraordinary. Ini kejahatan yang harus menjadi musuh negara. Tapi di level bawah, ini belum secara operasional berjalan. Sehingga sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, pertama tadi, Ibu Pimpinan yang terhormat, terkait apa yang disampaikan hasil RDP bulan Juni, mungkin sekedar masukan, bisakah pimpinan Komisi 9 mengundang kembali bersama antara Kemnaker dan BP2MI? Ya, Kedua, ini saya tanggapi langsung ya, Ya. Pak. Rapat ini dipimpin oleh Pak Charles Honoris dan sudah menghadirkan banyak stakeholder. Di sini hadir Kepala BP2MI, Dubes Malaysia, Dirjen dari Kemenaker juga sudah hadir, bahkan Abjati pun hadir. Ya. Jadi sebenarnya pada rapat itu sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh semua yang hadir pada saat rapat itu. Ya. Itulah yang tadi kami menanyakan progresnya sampai di mana, karena rapat lapsing ini kalau di MD3 sangat mengikat dan apalagi sudah ditandatangani oleh semua pihak. Makanya kan dalam setiap rapat itu di closing itu kami selalu menanyakan bagaimana pandangan dari mitra, setuju atau tidak setuju atau bagaimana, kan seperti itu, atau ada masukan revisi terhadap kalimat kesimpulan. Nah, pada saat itu ini bukti autentiknya di sini sudah duduk bareng sama Kemnaker gitu loh. Artinya kita ingin tahu aja, Pak, progresnya sampai di mana. Kalau apa yang Bapak sampaikan kan sudah kita perdebatkan tuntas pada hari itu, sampai rapatnya sampai selesai sore banget kan, itu dari pagi kan sampai 16.00. Jadi saya rasa selama lapsing ini berjalan, ya ini tetap menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan. Itu aja, Pak, menginformasikan bahwa ini mengikat sesuai dengan MD3. izin Ibu Pimpinan, saat itu ada masukan saya, karena yang diundang dalam RDP tersebut hanya 1 asosiasi. Saya katakan, di negara ini ada 4 asosiasi yang menangani penempatan pekerja ke luar negeri. Sehingga tidak fair jika hanya mendengar 1 asosiasi. Sehingga 3 asosiasinya mungkin juga wajib untuk diundang dan dimintai pendapatnya dari mereka. Itu hanya sekedar saran aja. Tentu kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 9. Pimpinan, Ya, Pak. karena ini sudah keputusan rapat dan Pak Kepala Badan juga sudah memberikan, saya kira ya kita nggak usah bicara itu, tapi kita beri kesempatan lagi untuk mengkonsolidasi diri lagi. Ya, betul. Kita Bapak berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja, termasuk mengundang resmi dari Bapak nih. Asosiasi itu diundang aja semuanya, baru nanti disampaikan ke kita apa kendalanya, meskipun itu sudah mengikat gitu. Kalau dulu memang nggak keberatan, bilang aja dulu keberatan, atau menunggu kami untuk konsolidasi dulu. Kan biasa kalau di dalam rapat kerja, kalau memang Bapak belum siap, katakan, nanti kita akan sampaikan dengan Menteri Kesehatan. Kemarin kita gontok-gontokan, akhirnya kita paham. Oh iya, ya sudah, ketika kita disuruh, kita minta untuk menunda pelaksanaan KRIS. Pemerintah tetap nggak mau, karena berbagai pertimbangan logis. Akhirnya kita
Nah, kalau dengan sudah kesepakatan, silakan Bapak konsolidasi lagi. Karena tadi disampaikan koordinasi dengan Pak Menteri, Ibu Menteri, kemudian koordinasi dengan asosiasi, baru nanti laporannya kita sampaikan, kita akan menerima hasilnya, apapun hasilnya nanti akan kita diskusikan lagi. Begitu aja Bu Pimpinan. Terima kasih. Silakan lanjut Pak Kepala. Ya. Terkait penempatan tidak resmi, tadi saya sudah sampaikan, hanya tinggal kemauan politik ya, dan tentu dorongan bagi kementerian lembaga lain. Saya dalam rapat koordinasi yang diorkestrasi oleh Bapak Menko Polhukam sudah menyampaikan semua itu, dan mudah-mudahan tentu ada hasil dan titik terang apa yang akan dilakukan dan menjadi prioritas dari kementerian lembaga. Tapi kalau untuk BP2MI dengan segala keterbatasannya kami terus bekerja. Setiap informasi ya yang kami terima, kami tindak lanjuti. Setiap ada informasi tentang penampungan, kami juga lakukan pencegahan dan seterusnya dan seterusnya.